pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka halal bil halal, silaturahmi, kemudian menyantuni anak yatim daripada alumni angkatan tahun 88. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja selawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, alumni SMP PGM Negari Gugur tahun 84 yang dirahmati Allah. Kata Al-Mukarimah cukup sekian, mengingat dan menimba waktu lama putajo. Pada hari kini sebelum pengajian aku sampaikan ceramah agama aku lanjutkan dari lubuk hati yang paling dalam. Aku mohon maaf kepada ibu-ibu apa-apa seandainya nanti dalam pengajian tersinggung dekan ayat talantung dekan turun kanto kari ko mangisi kanto lunak ko menyinggung lebih dahulu digantungkan power kanan tinggi diupakan sayur kanan lebar ampun julilah pamanuhi bari ibunya papa di mau barang. Alhamdulillah kalau maulah diaji insyaallah pada hari ini pengajian yang akan saya sampaikan adalah sesuai dengan acara yang kita angkat pada hari ini, yaitunya yang pertama adalah silaturahmi. Di dalam Islam silaturahmi itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah karena silaturahmi itu bisa membuat umur panjang dan bisa membuat rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikan daripada itu, orang yang memutus tali persaudaraan, dalam sebuah hadis pernah saya baca kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, la tadkhulul jannata qati'ur rahim. Yang artinya kata Nabi Muhammad, tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Jadi banyak bana mai badewa rajin bana kita solat, tapi kita memutus tali persaudaraan, indah bakas sapuan jo tetangga, apalagi pada dia kakak badun sana. Aiko dado artinya ibadah yang banyak kalau kita memutus tali persaudaraan. Bahkan kata Nabi Muhammad tidak masuk surga orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Makanya ibu bapak alumni SMP Negari Gugur PGM tahun 84 ini adalah suatu acara yang sangat bagus. Dalam acara halal bihalal kita adalah menyalin tali persaudaraan, silaturahmi namanya. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki kita akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikulah acara kita pagi hari ini, yaitu menyalin tali persaudaraan. Jangan sampai lo kita nak bakal sampuan dek gara-gara durian sebatang ya nak tanah sabika rupui salai. Kadang-kadang udah benar ulang batangka dek masalah dunia. Padahal ibu apa-apa kalau dalam Islam bocah lihat kalau sudah batangka awak jo tetangga pada dia kakak atau berteman atau bakawan bara batasan bolehnya awak nak tegur sapa itu 3 hari. Hari pertama awak bercakap lah ju tetangga, sore-sore basuh di pasakai tanam anda di sampur kabisuannya basuh di perampanjang tahu ulang nama tangka jawako ndak lebaan di sampur. Hari ketiga di pariaman basuhnya di Pantegonoria yang bertengkar 3 hari yang silam anda di sampur. Melengah awak boleh, membuang muka boleh dalam Islam. Tapi kalau hari kampe itu yo ndak ada cerita lero. Di siku baru kita meminta maaf dan maaf memaafkan. Seandainya alunnya kita meminta maaf lain, mangko nak kata Nabi Muhammad tidak berhak masuk surga kata Nabi Muhammad. Payah aja solat, payah bersedekah,
payah menyantuni anak yatim tapi kita nak masuk surga. Aku poin yang pertama apa? Kita mengaji nak lama dah. Lalu kemudian yang kedua, iaitunya poin yang kedua, acara kita pada hari ini adalah menyantuni anak yatim. Yuna, anak yatim adalah tanggungjawab kita negari. Anak yatim tidak boleh diberikan zakat. Berzakat awak kepada anak yatim tidak boleh. Dan menurut Al-Quran kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Surah Maun. Bahasa awaknya, tahukah anda orang-orang yang mendustakan agama? Tahu ko awak sia umat Islam ko yang pendusta agama? Inyo beragama Islam tapi inyo mendustakan agama. Yang pertama kata Allah adalah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Di mari menghardik anak yatim adalah orang-orang yang mendustakan agama. Makanya kita tak boleh menghardik, menghina anak-anak yatim, karena orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Dia aniaya anak yatim, atau kita melalaikan anak yatim, membiarkan anak yatim terlunta-lunta putus sekolah, mangko kita negariku padusu warinya. Jadi anak yatim ku ibu apa-apa makanya tidak berhak diberikan zakat, karena beliau itu adalah tanggungjawab kita pada negari. Makanya ini tak berhak menerima zakat doh. Kita sebagai orang kampung menganggap sebagai anak kandung kita sendiri. Bah kasih sayang awak ke anak kandung awak, tak katu puluh kita sebagai anak-anak yatim. Dalam hadis Abu baca, rumah yang paling celaka di mata Allah, yang paling hina di mata Allah adalah di dalam rumah tersebut ada anak yatim yang terzalimi, anak yatim yang disakiti, anak yatim dijadikan budak, dijadikan bakudo palajang bukit, pajapui dagan Jawa penyelsong panggilan tibo, penyingkuk nembusu arian, menjadi budak anak yatim di tengah rumah awak. Mangkota rumah itulah yang paling murka, yang paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah yang paling mulia di mata Allah adalah di dalam rumah tersebut ada anak-anak yatim yang disayangi dan disantuni. Jadi kalau pengen rumah awak Pak Bu mulia di mata Allah, sama je masjid kedudukan rumah awaknya mulianya di mata Allah, maka sayangilah anak yatim, maka kasihilah anak yatim, kita anggap sebagai anak kandung kita sendiri. Hari ini ibu bapak, alhamdulillah di dalam suasana lebaran kita lain tak mensia-siakan anak yatim doh. Lain kita santuni pada hari kini, iaitunya alumni SMP PGM Negari Gugua angkatan tahun 80 itu menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan segala ibu-ibu unu-uni ambo dek karena kita kasih sayang kepada anak yatim, maka Allah akan menyediakan surga untuk awak. Dalam sebuah hadis membaca, Allah akan langsung perintahkan orang-orang yang selama hidup di dunia ini menyantuni anak yatim, orang-orang yang memberi makan dan memberi minum anak yatim, yang memberi pakaian anak yatim, yang menyekolahkan anak yatim, besok di kampung akhirat Allah langsung perintahkan kepada orang-orang itu, Anda semasa hidup di dunia paling cinta kasih kepada anak yatim, hari ini Anda langsung masuk surga. Indah ada diperhitungkan segala macam kerajaan itu dari dunia koroh. Kalau kita lain peduli dengan anak yatim, ibu bapak dari dunia aku kadang-kadang dia mencari pungguang kabalampu, tapak nang kabali, parui nang kamakan, anak bini nang kabalanjo. Kadang-kadang halaju haram lah kita santuang ibu apa-apa. Amang kolisikola serana jalan tol langsung ke surga adalah menyantuni anak yatim,
kapan perlu di tengah rumah awak tu awak gadang anak yatim, awak sekolahnya sampai kuliah perguruan tinggi, nanti apabila nyolah berhasil tak perlu doa, maunya tahu jawab mau tidak terserah, yang pada pokok anak yatim kita selamatkan ibu apa-apa. Akulah untuknya kita menyantuni anak yatim. Kalau Nabi Muhammad ibu apa-apa, kalau mau cari dalam kitab sejarah, di hari kemenangan Nabi Muhammad ku pernah pergi ke masjid. Di dalam perjalanan ke masjid nampaklah di Nabi Muhammad ku sekelompok anak-anak asyik bermain, bergembira ria, bergalak-galak. Nampak di Nabi sekelompok anak-anak. Kemudian dalam sekelompok itu manusialah anak seorang di batang kurma. Taman nuang, air mata jatuh berderai. Di sekolah Nabi heran mencari anak dan seorang kau. Misalnya sekelompok sekitar 30 orang anak-anak bagadang hati itu bergembira, bagalak-galak, bermain-main dari kemenangan. Aduh anak ketik seorang tersandar batang kurma taman nuang air mata jatuh berderai. Itulah anak ketik kau dan Nabi. Wahai anak kecil, iya, bagaimana kau manusia dari teman-teman yang ramai. Teman-teman Anda bermain bagadang hati dari kemenangan, bagalak-galak, sementara engkau bermanuang di siku air matu pada buat-buat. Yang tak bayang, nanti kena wahai anak kecil. Dijawab dia nak kata, wahai Pak, kawan-kawan ambon bagadang hati itu pada ke bagadang hati dari kemenangan. Inyo punya ayah, inyo punya bunda, inyo bisa bergembira ria di hari kemenangan. Tapi nan ambo wahai Pak teringat akan ayah anda ambo. Ayah anda ambo dah ado di hari kemenang ku ambo takkan na dinyo. Mangkonya ambo manusia di batang kurma ko seorang. Ambo nak talok dan kuat dan sanggup untuk bergabung di teman-teman namanya tu. Kata Nabi Muhammad, wahai anak kecil, ayahmu kemana? Ayah ambo lah meninggal Pak. Amangkonya ambo takkan ayah kini kau nambo bagadang hati ambo nak taluk bermain sinan dunia doh. Amangkonya ambo bermanuang di batang kurma ko air matu ambo badarai dan tua takkan jua ayah anda. Di siku mama dia papa Nabi Muhammad ko langsung lo mengalir air matunya sabak Nabi taisak Nabi menangi. Nang kata Nabi, wahai anak kecil, iyo Pak, maukah anda Muhammad sebagai ayah anda, Siti Aisyah sebagai ibunda, dan Siti Fatimah sebagai teman saudara? Nak kata nak kete lain sianya Nabi Muhammad tu rupanya nak kete ko nak tentunya Nabi Muhammad dah. Muhammad tu siapa Pak? Muhammad itu adalah saya sendiri wahai anak kecil. Maukah anda maukah anda Muhammad itu sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudarimu? Melompeklah mama ya papa anak ketik anak yatim ko ke Nabi Muhammad, langsung dipangku di Nabi Muhammad, diawai kepalanya, diciumkannya di Nabi Muhammad, kemudian diperintahkan nak ketik ko bergabung dengan anak ketik namanya doa. Balarilah nak ketik ko kepada anak-anak yang banyak doa. Bagadang hati lo di sinan. Anak kata kawan-kawan, hei wang, tadi wang mangko menangi wang. Tadi kami bagadang hati si kuang damu bergabung doa aku manuang di batang kurma. Kini bah aku galak-galak. Nang kata anak ketik ko, anak yatim ko anak galak dan diam. Tadi dia nak bayar loh. Mangkonyo dia nak mau bagabung kalian. Kalian punya ayah. Anak tadi dia nak bayar loh. Mangko dia manuang sinan. Tu kini bala do ayah. Ayah dia Nabi Muhammad dia tentu dia. Pamanuak lah anak-anak namanya ko, sehingga dia membisu lah anak-anak ko. Anak yatim ko mengatakan ayah din adalah Nabi Muhammad. Aku lagi apa-apa Nabi Muhammad di bulan yaitu halal bihalal atau dalam suasana kemenangan lebaran. Nabi Muhammad tu sangat menyantuni anak yatim. Aku tapi awak tak katulu andanya, bukan di hari kemenangan saja kita menyantuni anak yatim. Sepanjang zaman, sepanjang tahun, kau tapi awak pada zaki kita kasih anak yatim dan kita sayangi anak yatim sebagai kita menganggap anak kandung kita sendiri. Karena balasan bagi orang-orang
yang memuliakan anak yatim adalah surganya Allah yang tanpa diperhitungkan oleh Allah nanti orang-orang yang memuliakan anak yatim. Cuma ibu bapak pada dulu ambo sampaikan di siko, kadang-kadang di negara wako anak yatim lagi kita santuni, tapi anak piatu kita nak mau peduli doh. Aku banyak lo yang keliru ke ibu bapak. Atau Al-Quran hanya menyuruh anak yatim, anak piatu, tidak ada perintah dari Rasulullah. Daripada Al-Quran memang tak ada. Al-Quran perintahkan kita untuk menyantuni anak piatu. Namun ibu apa-apa, padang jauh di layangan, padang dakuk di tukian. Kalau masalah penghidupan nama aja apa-apa ibu-ibu, lebih parahnya anak piatu dibanding anak yatim. Yaudah, kalau anak yatim siapa mati, ayahnya nak meninggal. Jadi kalau ayah yang meninggal ibu apa-apa, namanya anak yatim. Yaudah, tinggalnya dengan bundanya. Kadang-kadang namanya anak yatim kau tadi, di ayahlah berpulang ke rahmatullah, induk sedang menyandung. Ada orang-orang kaya yang merasa kasihan kepada anak yatim, kemudian nikahilah ibundanya, mamanya, papa, banyak dalam hati keganti mengadang anak yatim malah haden. Sehinggonya anak yatimku ibu apa-apa, inyo setelah ibundanya bersuami, dapirnya ganti ayahnya. Kadang-kala lebih hebat lo ayahnya ko daripada ayahnya hilang lain. Namanya ayah tiri namanya dalam Islam. Lebih hebat lo ayah tiri ko. Bagaimana ko lebih hebatnya? Karena nyo tahu anaknya anak yatim. Amangkonya nyo niatkan untuk menyelami anak yatim. Induknya diselamian, anak yatim diselamian lo. Namun nyo menyakiti, menampak, memiyo telingo, mencikui kepala. Namun lo, bagaimana ko namu ayah ko nyo tahu ko anak yatim. Bangi Nabi Muhammad kalau disakiti atau tipak anak yatim. Tapi kalau anak piatu ibu apa-apa, siapa yang meninggal? Mandinya nak mati. Kalau mati mandi mak tinggal aja ayah. Kadang-kadang ayah namanya daripada hidup seorang yo dingin lalu tengah malam seorang ancak dicari kawan untuk kebayo. Dapik bini di ayanda. Rupanya di ayanda kau tadi dek kano kita lah bini baru namanya. Nan anak kadang-kadang kasih dia sayang lah mulai ranggang. Kadang-kadang nan anak kolah terlunta-lunta lonyo. Nanti sabu ya mama ya papa adalah ratapan anak tiri ya nak. Anak tiri itu si anak sebana tu, yaitu ulang palusi yang sangat jahit kepada anak-anak yang tinggal. Lalu ada tersabi lah mama ya papa, tersabi karena kejamnya ibu tiri nak. Dia ada sabut kejamnya ayah tiri. Dah ada ibu apa-apa. Anak sebana tu, anak piatuku memang dapik dinyo yaitu induk tiri. Sehingga ketika ayah saya di rumah, lain sayang mandi. Kalau indak lepai ayah, ala piu telingo lah de piu, disuruh ma bakal ayo balik. Kadang dihino dicaci-caci atas suara lagu mah. Di daguan dia tunjuk ratapan anak tiri itu mah. Jadi ibu apa-apa sebenarnya memang tak katu kejadiannya lebih menderita anak piatu dibanding anak yatim. Aku dapat adanya ibu-ibu dunia yaitu tiap tahun mungkin sudah program di ketua awak menyantuni anak yatim dalam acara silaturahmi yaitu angkatan tahun 80 SMP PGM. Aku dapat anak piatu, ayo kita seperti anak yatim tak kartu dalam piatu adanya. Iyalah, dia ada yang kita himbau anak piatu gini kau. Nah ada. Ayo kalau nak ada tu gini tu depan enak. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kau anak piatu tetap lo kita santuni adanya. Ambo pun merasakan menjadi anak piatu pak. Ambo kan mandi ambo mati sampai kini ambo lah tahu bantu raut wajah ibu ambo. Jadi anak piatuku memang ambo rasukan nasib. Awak ibarat kumpeanyu di bandar lapang bu. Ilianyo indak bamuaru tersambang di bandar samping. Di siku kadang-kadang malenga awak kadusana susah kasadonyo.
nan bako tak dapi diaruan nan mamak baban bari singguluang batu amangkonyo merasakan ambo bagaimana pahitnya menjadi anak piatu. Walaupun Al-Quran tak pernah perintahkan kita untuk menyantuni anak piatu, kau dapi adanya tetap kita santuni anak piatu. Di samping kita memuliakan anak yatim ya nak. Pamonyo kau bahagia awak untuk anak yatim saratui. Di bagian anak untuk anak piatu gak 50 namonyo ndak sama kadang deh. Kalau 1 juta awak bagi anak yatim, awak bagi anak piatu 500 pamonyo. Ndak istilahnya ndak sama balik. Tapi di tempat-tempat lain Pak Bu, ambo kan keliling-keliling berceramah di Sumatera Barat kok. Ambo cali ada di Perang Panjang sampai ke Tanah Datar, disamuan sedulangnya. Anak piatu yo anak yatim tu disamukan aja yo. Cuman patanggo ambo dapat informasi. Di negara awak anak piatu malahan ndak mendapat santunan. Anak yatim lain anak piatu indak. Disikoi ibu apa-apa jauh tai buat tiawak si ade tibu di anak awak bahalo lah kilo-kilo tu awak indua lah mati tinggal anak Jawa aduh santunan anak yatim dan anak awak tak mendapat bah kilo-kilo jauh lu tai buat tiawak enak. Jadi risiko ko rasu nak main ibu apa-apa di hari kemenangan mari sama-sama kita muliakan anak yatim sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang dengan harapan surganya Allah akan dapat dia awak di dunia rezeki awak dibukakan Allah. Orang-orang yang menyantuni anak yatim ibu-ibu apa-apa banyak rezekinya yang Allah bukakan. Daci jeduh basuh dan boleh orang-orang yang sangat peduli anak yatim. Aduh di Jakarta Pak Bu, inyo ndak putih anak yatim di rumahnya loh. Bukan hanya sekedar dikasih makan dan minum saja, malahan yang berikan bajunya sekolahkan. Satyo sampai anak yatimku kuliah ke perguruan tinggi, letamai tasararinya. Kini engkau lah jadi sarjana, mau tinggal di sini boleh, mau cari